fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto Manga Chapter 65 menyuguhkan fakta yang sangat unik, terutama tentang kekuatan karma. Di sini kita akan melihat bagaimana pertarungan antara Boruto, Kawaki, Naruto, dan juga Kode. Terutama di sini kita akan melihat bagaimana Naruto yang telah kehilangan kekuatan Kurama menunjukkan kemampuan Sage modenya di hadapan Kode. Dan ternyata di chapter ini akan muncul fakta baru tentang bagaimana karma Kawaki bisa muncul kembali. Karena banyak sekali fakta yang muncul di chapter 65 ini, kali ini kita akan bahas bocoran Boruto Manga Chapter 65 part pertama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Kita bahas dulu sampul dari chapter ini yang memperlihatkan Naruto di mode Senin yang bergerak tegas berjalan menembus api. Di sini kita bisa melihat ada tulisan api yang menyala-nyala menuju medan perang, dan juga ada subheadernya setiap motif mereka tumpang tindih dengan orang lain. Kita akan masuk ke bagian terbaik dari pertempuran sengit ini. Chapter dibuka dengan pandangan sekilas tentang Boruto yang masih menggeliat kesakitan. Di sini Boruto memegangi dadanya dan berkeringat deras. Ada kira-kira 17 sabuk hitam Kode bertabur tersebar di seluruh area tanah. Kode hanya mengamati dengan tenang seperti biasa. Kawaki pun berpikir, jika apa yang terjadi pada Boruto adalah reaksi yang merugikan dari obat yang menahan otosukifikasi Boruto. Kawaki dengan panik meneriaki Boruto, tapi Boruto hanya bisa mengeluarkan suara sedih dan sepertinya dia tidak bisa membalasnya. Ekspresi Boruto terlihat jika dia merasakan kesakitan yang teramat sangat. Tiba-tiba Boruto merasakan waktu berhenti, dan anehnya dia bisa menyadari jika waktu itu berhenti tapi tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat tiba-tiba muncul gumpalan asap yang menyelimuti mereka. Boruto melirik Kawaki dan Kode yang terlihat tidak bergerak sama sekali, karena saat itu waktu seperti ditahan. Lalu tiba-tiba aura yang mengancam menyelimuti mereka muncul diiringi dengan awan tipis. Di sini Boruto berpikir apa yang sedang terjadi. Boruto berusaha melirik ke belakang cabang pohon, dan tiba-tiba muncul sosok bertanduk, bertelanjang kaki dalam jubah, tampaknya duduk dengan tenang di cabang pohon dengan kaki disilangkan. Dia adalah Momoshiki Otsutsuki. Rambutnya yang panjang dan bergelombang perlahan berkibar, menutupi wajahnya. Momoshiki pun meloncat ke bawah, dan di atas tanah itu dia berada di belakang Boruto. Di sini Momoshiki mengatakan bahkan jika sesuatu seperti obat-obatan tidak berguna itu bisa menghentikan ekstraksi karma, pada akhirnya itu hanya terhenti untuk waktu. Itu adalah jeda sementara hanya untuk ketenangan pikiranmu, Boruto. Di sini Momoshiki seolah menjelaskan jika obat-obatan Amado itu tidak berguna sama sekali untuk bisa membuat ekstraksi karma terhenti. Hanya memberikan jeda waktu saja agar ekstraksi itu bisa tertahan. Tapi selanjutnya, jika sudah waktunya, ekstraksi itu akan berlanjut. Boruto akhirnya bisa mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan kepalanya, melewati bahu kirinya untuk melihat Momoshiki yang berdiri tepat di sampingnya. Boruto berusaha menutup mata kanannya. Di sini kita bisa melihat kondisi Momoshiki memiliki tanduk yang patah. Sepertinya ulah Boruto sebelumnya yang mematahkan tanduk Momoshiki membuat Momoshiki tidak bisa memunculkan lagi tanduk itu, terlebih lagi otosukifikasi tertahan. Tapi di sini kita bisa melihat jika Momoshiki sepertinya mulai berusaha mengambil alih kendali terhadap tubuh Boruto. Momoshiki kemudian melompat langsung ke atas Boruto. Momoshiki mengatakan, "Halo dasar bodoh." Boruto menjawab bahwa itu adalah Momoshiki yang sangat tidak disukainya. Boruto mencoba untuk bangun, tapi tetap tidak bisa mengumpulkan energinya. Di sini kemudian Boruto berpikir bahwa ada sesuatu hal yang membuat tubuhnya tidak mau bergerak. Sementara itu, Kawaki dan Kode tampak membeku seketika saat asap tipis mengelilingi mereka. Di tempat lain, awan tipis yang sama juga mengelilingi Eida dan mencengkeram Daemon yang sedang tidur. Mereka duduk di atas sebuah tangga raksasa. Eida masih mengaktifkan mata kirinya, tetapi tampaknya membeku dalam waktu juga. Sepertinya kekuatan Momoshiki yang sebenarnya adalah time freeze, di mana dia menghentikan waktu tidak hanya untuk wilayah sekitarnya, tapi juga menghentikan waktu untuk satu dunia.
karena ternyata Eida saja yang bisa mengaktifkan mata Sendrigan terkena efek dari time freeze dari Momoshiki ini. Boruto pun berpikir dalam dirinya sendiri, itu bukan karena aku sudah menghabiskan semua stamina atas cakraku. Orang ini rasanya waktu telah berhenti. Aku mengingat sensasi ini. Sepertinya dari perkataan Boruto ini, Boruto menyadari jika walaupun cakranya masih ada, tapi kali ini Momoshiki bisa mengambil alih tubuh Boruto, dan sepertinya Momoshiki menggunakan kekuatan time freeze-nya itu, di mana hanya Boruto saja yang bisa menyadarinya selain dari Momoshiki tentunya. Di sini kemudian Boruto teringat kembali dengan pertempuran mereka di chapter 10 manga, di mana saat itu pertama kalinya Momoshiki muncul dengan cara yang sama, meskipun duduk jauh di atas tebing. Kalau teman-teman ingat, di momen itu adalah momen ketika Boruto menggunakan Rasengan super besar yang diberi kekuatan oleh Naruto untuk menghancurkan Momoshiki. Dan sesaat setelah Momoshiki berhasil dihancurkan, saat itulah waktu berhenti, dan momen itulah digunakan Momoshiki untuk menanamkan karma kepada Boruto. Boruto kemudian berpikir, saat itu tepat setelah aku mengalahkan Momoshiki, saat itu juga aku tergores dengan karma. Momoshiki hanya melirik kode dengan tatapan yang acuh tidak acuh, seolah-olah Momoshiki merasa bahwa kode ini sosok yang tidak penting buat dia. Tapi Momoshiki tahu jika kode adalah member Kara, karena terungkap Momoshiki mengatakan, sisa Kara sialan ini, adapun pohon muda Shinju, aku yakin orang ini saat ini memiliki Jubi. Bukankah aku harus membunuhnya sekarang? Sementara waktunya sudah matang, bertukarlah denganku bocah. Di sini sepertinya Momoshiki mulai memaksa Boruto untuk tertidur, dan dia bisa masuk ke mode Borushiki lagi, lalu mengendalikan Boruto sepenuhnya. Waktu tiba-tiba berjalan kembali, setelah sebelumnya dihentikan oleh Momoshiki. Di sini kemudian, Kawaki berlari ke arah Boruto sambil memanggilnya. Tapi anehnya, Boruto tiba-tiba terbangun, dan dia langsung meloncat ke udara. Dia membalik dirinya tepat di depan kode sekarang. Kode kemudian menjulurkan cakar kirinya, dan kemudian muncul suara keras. Tapi Boruto berhasil menangkisnya. Ada yang aneh dengan penampilan Boruto saat ini. Boruto muncul kembali tanduknya, walaupun patah sebagian, yang terbentuk di sisi kanannya, persis seperti mode Borushiki. Bedanya ikat kepalanya kini telah turun ke lehernya. Kode yang melihat perubahan Boruto mulai merasakan jika sekarang Borushiki dipegang penuh oleh Momoshiki, bukan lagi oleh Boruto. Borushiki kemudian mengulurkan telapak tangan kanannya dan menciptakan Rasengan. Asap menutupi medan perang setelah itu. Di sini kemudian, Kode berhasil menghindari serangan itu dengan menggunakan salah satu sabuk yang telah disiapkannya. Dia muncul kembali berjongkok di bagian sabuk hitam bertabur yang terletak tepat di belakang Borushiki. Kode mengatakan itu adalah omong kosong, kekuatan penghancur. Aku merasakan kekuatan itu ada pada level yang berbeda dari saat Boruto mengendalikan kekuatan karma. Jadi ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari seorang Otsutsuki. Jadi itu sebabnya orang seperti Boro bukan tandingannya. Ternyata di sini Kode mengetahui jika Momoshiki telah mengendalikan penuh tubuh Boruto, dan ketika Momoshiki mengendalikan mode Borushiki ini, kekuatan Boruto meningkat begitu tajam, melebihi level ketika Boruto sebelumnya mengendalikan Borushiki. Borushiki hanya dengan tenang melihat dari balik bahunya saat asap mengepul di sekelilingnya. Di situ Momoshiki mengatakan, itu akan sama untukmu Kode, kau akan segera mengetahuinya. Scene kemudian berpindah ke kantor Hokage, di mana Sai, Sumire, dan Amado berada. Amado terlihat merokok dengan santai seperti biasanya. Di sini Amado mengatakan kepada Sai, jadi maksudmu, Kawaki sudah menghadapi Kode? Bagaimana kau tahu? Sai mengatakan, sebuah cakra tidak dikenal telah dikonfirmasi bersama Boruto. Dilihat dari keadaan cakra, sepertinya mereka sedang terlibat dalam pertempuran. Tidak mungkin ada orang selain Kode, kan? Amado kemudian mengatakan, orang itu seharusnya tidak memiliki kemampuan penginderaan seperti itu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak terlalu cepat. Jadi bagaimana dia bisa menguasai gerakan Kawaki? Amado terus merokok sambil menatap keluar jendela. Sumire terlihat sangat prihatin. Sumire mengatakan, mungkinkah Kode ini memiliki sekutu, seperti salah satu outer? Kemudian kata Amado, aku tidak bisa menyangkal kemungkinan itu sendiri. Namun seharusnya tidak ada orang di antara outer yang mampu melakukan dengan sebaik itu dalam hal membantu Kode. Di sini sepertinya Amado belum menyadari tentang dibebaskannya Eida dan Daemon yang saat ini juga membantu Kode. Saya mengatakan, tapi bagaimanapun, fakta bahwa dia muncul sendiri memberikan kesempatan yang baik bagi kita kan? Kami kesulitan mencarinya.
Nanadaime sudah menuju ke sana. Jika kita berhasil menyingkirkan kode, itu tidak relevan jika dia memiliki rekan yang lain. Amado hanya terdiam. Sai kemudian mengatakan, apakah kau mendengarku? Atau apakah kau memiliki tumpukan kotoran telinga yang menyumbat pendengaranmu? Di sini Amado tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Amado dalam pikirannya mengatakan, jika aku mengandalkanmu Kawaki, aku datang dengan susah payah sejauh ini, jadi jangan mengacaukan apapun. Nah, itulah part pertama bocoran Boruto Manga Chapter 65. Di sini kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Momoshiki berhasil kembali mengendalikan tubuh Boruto dan masuk ke mode Borushiki seperti sebelumnya. Walaupun dengan kekuatan Borushiki di tangan Momoshiki akan memberikan perlawanan kepada kode yang jauh lebih kuat daripada ketika Boruto mengendalikan mode Borushiki. Tapi ini menandakan bahwa obat Amado mulai tidak berguna. Dan juga ini berarti otosukifikasi karma di tubuh Boruto kembali berlanjut. Dan itu tentu sangat berbahaya karena dalam waktu dekat Boruto akan kehilangan kendali atas tubuhnya secara permanen dan Momoshiki akan bangkit kembali di tubuh Boruto. Hal yang unik di bocoran pertama ini adalah kemampuan Momoshiki yang bisa menghentikan waktu. Bahkan, kemampuan ini bisa membuat Momoshiki menghentikan peredaran waktu di satu planet. Tentunya ini sangat luar biasa sekali, apalagi jika kekuatan ini bisa dikuasai oleh Boruto. Tentunya dengan bangkitnya Momoshiki akan menjadi masalah besar, terutama bagi Naruto dan yang lainnya. Itulah bahasan tentang part pertama bocoran Boruto Manga Chapter 65. Untuk part keduanya akan segera menyusul ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!